Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak selalu sehat dan tambah semangat. Anak-anak, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar materi klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar 3.2, kompetensi pengetahuan yang kedua, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kompetensi keterampilan, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lain berdasarkan ciri khusus kehidupan yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan pentingnya dilakukan klasifikasi makhluk hidup. 3. Mengklasifikasikan beberapa makhluk hidup di sekitar berdasar ciri yang diamati. 4. Membuat perbandingan ciri khusus tiap kingdom dalam sistem 5 kingdom. Baik anak-anak, peta konsep pembelajaran kita kali ini adalah makhluk hidup. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup ini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara pemberian nama atau tata cara pemberian nama dan klasifikasi makhluk hidup. Di dalam klasifikasi makhluk hidup nanti kita akan mempelajari klasifikasi sistem 5 kingdom. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup, kita akan mempelajari dulu materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup bergerak, memerlukan makan, memerlukan air, memerlukan oksigen, iritabilitas, perkembangbiakan, tumbuh dan berkembang, ekskresi, dan memerlukan suhu. Makhluk hidup dapat bergerak yang pertama. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Gerak hewan dan manusia mudah diamati, sedangkan gerak tumbuhan lebih sulit diamati. Nanti untuk gerak tumbuhan kita akan bahas tersendiri pada bab gerak tumbuhan. Beberapa contoh gerak tumbuhan meliputi gerak tumbuh-tumbuhan yang semula berbatang pendek menjadi bertambah besar atau bertambah tinggi, kemudian membengkoknya batang karena cahaya matahari, gerak membelitnya sulur, tanaman kacang pada lanjarannya. Kemudian memerlukan makan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, menghasilkan energi untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Ciri yang berikutnya adalah memerlukan air. Semua makhluk hidup memerlukan air. Makhluk hidup di dalam tubuhnya terdiri atas kurang lebih 80%. Tanaman juga memerlukan air agar tidak layu. Air juga dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Ciri selanjutnya adalah memerlukan oksigen untuk bernafas. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk proses pernafasan atau yang sering kita sebut dengan proses oksidasi biologi di dalam tubuh. Dari proses oksidasi ini dikeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oksigen dimanfaatkan dalam proses pembongkaran makanan untuk menghasilkan energi. Ini yang peristiwanya atau prosesnya kita sebut dengan oksidasi biologi. Ciri yang berikutnya adalah iritabilitas. Semua makhluk hidup peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Manusia dan hewan memiliki indera sebagai organ untuk menanggapi atau menerima rangsangan. Tumbuhan memiliki kepekaan untuk menanggapi adanya rangsang dari luar. Contoh, putri malu akan menutup jika daunnya disentuh. Ciri berikutnya adalah berkembang biak. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Ada dua cara perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan generatif atau disebut dengan seksual dan perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan aseksual. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini merupakan dua istilah yang berbeda. Perbedaannya di mana? Kita lihat anak-anak. Tumbuh ini adalah proses pertambahan ukuran tubuh yang tidak bisa kembali ke ukuran semula. Tumbuh ini berarti bertambahnya
volume atau ukuran tubuh. Sedangkan berkembang adalah perubahan makhluk hidup menuju ke kedewasaan. Jadi berkembang ini adalah proses yang menyertai pertumbuhan. Contoh proses pertumbuhan pada tumbuhan misalnya, tumbuhnya kecambah pada biji tanaman, kemudian bertambahnya tinggi tanaman, bertambah lebarnya ukuran daun, ini merupakan contoh-contoh dari pertumbuhan. Sedangkan contoh perkembangan adalah perkembangan hormon pada tanaman yang membantu tumbuhnya tanaman. Kemudian perkembangan organ reproduksi pada tanaman yang ditandai dengan munculnya bunga dan buah. Jadi biasanya kalau tumbuh itu bisa diamati, bisa diukur, bisa dinyatakan dalam numerik atau bentuk angka-angka, sedangkan berkembang tidak bisa diukur, hanya bisa diamati hasilnya. Sehingga perkembangan dan pertumbuhan ini adalah dua proses yang saling berjalan bersamaan. Ketika tumbuh maka terjadi pula proses perkembangan. Ciri yang berikutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup melakukan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Manusia mengeluarkan urin atau air kencing, mengeluarkan keringat, mengeluarkan feses, tumbuhan mengeluarkan gas karbon dioksida, mengeluarkan juga mungkin garam-garam, mengeluarkan uap air dari tubuhnya. Hewan pun demikian, mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Demikian anak-anak ciri-ciri makhluk hidup. Pada video berikutnya kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Baik, selamat belajar anak-anak. Sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.